Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mereka Bicara, teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Mudah-mudahan diberikan umur yang panjang serta rezeki yang berkah serta melimpah tentunya. Oke, teman-teman. Ada banyak berita-berita tentang sepak bola, terutama di Piala AFF ya, yang sekarang kita jalani, yaitu di AFF U23, di mana timnas Indonesia lolos ke semifinal dengan peringkat pertama atau jadi pemuncak klasemen, dan akan bertemu dengan Thailand ya, yang di tahun lalu di mana Indonesia di final Indonesia dikalahkan oleh Thailand, dan waktu zamannya Sintayong itu kalau nggak salah ya, waktu itu Indonesia kalah dengan skor yang cukup telak juga. Oke teman-teman, mudah-mudahan dengan adanya pelatih baru, pelatih yang di U23 ini ya, Gerard Van de Boer, bisa membawa Indonesia masuk ke final, bahkan di final bisa memenangkan sebagai juara pertama ya. Oke teman-teman, kita lihat saja video pertama. Tapi sebelum lanjut, kepada yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya, dan kepada yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat video pertama. Berikut ini jadwal pertandingan semifinal Piala AFF Under 23 2025. Indonesia versus Thailand, Jumat 25 Juli 2025, kick-off pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Vietnam versus Filipina, Jumat 25 Juli 2025, kick-off pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno. Dicatat jadwalnya besok pada hari Jumat jam 8 malam. Jangan lupa kita nonton, walaupun kita tidak nonton di stadion, tapi kita ramaikan nonton di televisi juga ya, biar Timnas Indonesia asuhan Gerard Van den Berg tidak lebih baik dari asuhan Coach Indra Syafri. Apa betul? Timnas U23 kita berhasil lolos ke semifinal ASEAN Under 23 Championship setelah kemarin bermain imbang melawan Malaysia. Pertandingan yang mungkin sebenarnya kita harapkan ini ya pride gitu kan. Kita pengennya kita menang lah lawan Malaysia, dan ternyata timnas kita bahkan tidak bisa membobol gawang Malaysia 1 gol pun dan main di kandang. Bahkan ketum kita nih, Pak Erick Thohir, bilang kalau striker U23 itu harus lebih tajam, jangan hanya bisa cetak gol lawan Brunei, karena faktanya timnas Indonesia hanya berhasil mencetak gol melawan Brunei 8 ya, karena lawan Filipina itu hanyalah gol bunuh diri, meskipun tentu dihargain banget lah ya. Ya, tapi memang tidak merubah faktanya kalau memang kita hanya mencetak gol lawan Brunei, lawan Filipina kesulitan, lawan Malaysia tidak mencetak gol 1 pun. Di semifinal nanti kita akan melawan Thailand yang notabene tentunya levelnya juga cukup, ya mungkin nggak tahu deh bisa dibilang di atas kita atau enggak ya, setara lah ya mungkin. Timnas kita lawan Malaysia sulit banget, mainnya tuh bahasanya tapi berputar-putar, nah begitu, susah banget bener-bener. Semoga aja di semifinal nanti striker kita bisa lebih tajam dan bisa bermain lebih baik, nggak muter-muter terus. Ya intinya sama-sama kita dukung ya guys ya. Semangat Timnas U23. Tanggapannya? Yuk kita komen. Let's go. Betul apa yang dikatakan oleh Dr. Farhan tadi ya, karena timnas Indonesia, para striker timnas Indonesia itu hanya bisa mencetak gol ke gawang Brunei aja, sementara kedua tim yang notabene lebih kuat itu daripada Brunei itu tidak mencetak gol 1 pun. Berarti ada kesalahan di sini ya, atau Pak striker, apakah itu kesalahan strikernya atau lini tengahnya, atau mungkin cara bermainnya, atau mungkin apanya gitu. Yang penting, yang jelas timnas Indonesia, striker timnas Indonesia tidak mampu mencetak gol ke gawang lawan, dimana kalau misalnya lawannya lebih kuat gitu ya daripada. Suasana panas dan mencekam bisa saja meliputi pusat ibu kota Malaysia pada Selasa siang 22 Juli 2025.
Diprediksi ribuan supporter sepak bola Malaysia turun ke jalan, memadati area sekitar Stadion Nasional Bukit Jalil hingga gedung Markas Persatuan Sepak Bola Malaysia (FAM). Mereka berorasi lantang, menyalakan flare, mengibarkan spanduk protes, hingga membakar atribut sebagai bentuk kekecewaan mendalam terhadap kegagalan tim nasional U23 Malaysia. Dugaan ya timnas Malaysia pulang lebih cepat, kalah dengan Filipina sehingga dan ditahan imbang oleh Indonesia dengan 0-0 sehingga dia hanya meraih poin 4 aja ya, sementara Indonesia mendapat poin 7 dan Filipina mendapat poin 6 sehingga Malaysia harus tersingkir karena yang diambil dari setiap grup itu hanya 2 klub dua. Timnas Indonesia gagal menaklukkan Malaysia. Laga pamungkas Piala AFF U23 Grup A mempertemukan Indonesia melawan Malaysia. Indonesia tampil tanpa Arkan Fikri. Meskipun diunggulkan melawan Malaysia, tetapi Indonesia tidak mampu menembus rapatnya pertahanan timnas Malaysia. Kalau kita lihat statistik, Indonesia menguasai pertandingan dengan 67% ball possession, 11 peluang dengan 3 shot on target. Namun semuanya berhasil digagalkan oleh lini belakang timnas Malaysia. Ya, menurutku ada 3 faktor yang membuat Malaysia mampu menahan imbang timnas Indonesia. Faktor yang pertama, Jens Ravens dikunci dan Gerard van den Burg tidak punya solusinya. Jens Ravens tidak bisa keluar dari pengawalan lini belakang timnas Malaysia. Faktor yang kedua, lini tengah Indonesia tidak mampu mengkreat peluang ataupun bertarung dengan lini tengah Malaysia yang main bertahan dengan sangat baik. Tony Firmansyah dan Raihan Hanan tidak mampu mengkreat peluang seperti saat Indonesia menggulung Brunei Darussalam. Hal itu membuat Indonesia menyerang hanya dari 3 sektor. True pass dari sayap, long ball, dan memanfaatkan lemparan ke dalam Robbie Darwish. Dan faktor yang ketiga adalah bagusnya permainan timnas Malaysia. Ya, Malaysia main bertahan dengan intercept yang bersih. Bahkan kalau kita lihat statistik, Indonesia lebih banyak melakukan pelanggaran daripada Malaysia. Indonesia juga lebih banyak dapat kartu kuning daripada Malaysia. Kesimpulannya, kemenangan 8-0 Indonesia atas Brunei itu belum berarti apa-apa. Timnas Indonesia masih punya banyak PR. Apalagi di semifinal kita akan menghadapi Thailand. Semoga Gerard van den Burg mampu membenahi kekurangan dari timnas Indonesia. Salam, Di Matteo. Ya, harus diakui pertahanan timnas Malaysia itu sangat kuat ya. Diserang dari berbagai arah, dari sayap kiri, sayap kanan, dari depan, dari tengah juga tetap tangguh ya, tidak kebobolan. Berarti ada yang salah di cara menyerangnya timnas Indonesia, entah itu strikernya atau strateginya yang kurang ya. Indonesia bakal hadapi Thailand di AFF U23. Timnas U23 keluar sebagai juara grup A dan Thailand juara grup C. Kabar baiknya, Garuda Muda punya waktu istirahat 1 hari lebih lama dari Thailand. Pertandingan bakal jadi laga ulang final tahun lalu. Siap-siap teriakin. Ayo Garuda, tulis prediksi skor kalian di komentar sekarang juga. Jadwal round 4 itu merugikan Indonesia. Jadi Indonesia yang satu grup sama Arab Saudi dan juga Irak, jadwalnya untuk pertandingan round 4 itu merugikan timnas Indonesia. Mau tahu nggak kenapa? Yuk kita bahas. Pertandingan perdana 8 Oktober, Indonesia langsung ketemu sama tuan rumah Arab Saudi, unggulan pertama di grup B. Berat kan? Berat, dan harus pasti tanding habis-habisan. Pasti tanding mati-matian. Nah, habis pertandingan ini, Arab Saudi itu punya waktu istirahat 6 hari. Dia tanggal 14 Oktober baru main lagi melawan Irak. Sementara timnas Indonesia itu punya waktu istirahat 3 hari, kurang dari 3 hari. Tanggal 11 Oktober Indonesia harus tanding lagi ngelawan Irak. Indonesia istirahat 3 hari langsung lawan Irak. Iraknya itu kan nggak main, dia punya waktu istirahat 1 bulan. Jadi Indonesia udah mati-matian, habis-habisan lawan Arab Saudi tanggal 8 Oktober. Istirahat cuma 3 hari, tanggal 11 harus tanding lawan Irak yang udah istirahat 1 bulan. Jadi kesimpulannya jadwal round 4 ini betul-betul merugikan Indonesia. Nah, solusinya apa? Patrick Kluivert itu harus betul-betul meramu fisik timnas Indonesia seperti zaman waktu Sintayong.
Ya kita jujur-jujur aja lah, di masa kepelatihan Patrick Kluivert, menit 70-an timnas Indonesia itu fisiknya udah menurun. Dengan jadwal seperti ini, kalau fisik tidak dibenahi, wassalam. Salam Di Matteo. Bayang bermain di siang hari, di sore hari, tempat panas seperti Arab Saudi. Dan sementara pemain-pemain kita kebanyakan mereka bermain di Eropa. Mereka banyak bermain di Eropa, tapi dengan suhu yang dingin, yang lembab ya. Sementara mereka harus bermain di tempat yang panas. Tapi mudah-mudahan aja mereka nanti bisa kuat ya, bisa lebih Spartan nanti melawan Irak dan Arab Saudi. Belum ada 30 menit, Pak Erik itu konfirmasi di sebuah interview bahwa ada 2 pemain yang akan, insya Allah akan join ke timnas Indonesia dan akan diproses untuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, Pak Erik tentunya belum memberitahu siapa pemain itu, nama-namanya, tapi kalian bisa lihat ini, dia bilang kalau ada 2 tambahan pemain naturalisasi yang kami sedang seriuskan. Dan sepertinya tadi malam dua-duanya sudah komitmen untuk bergabung ke timnas Indonesia. Nah, Pak Erik juga bilang kalau back tengah, back kanan, back kiri sudah banyak. Jadi buat apa nambah lagi di situ? Nah, kita pastikan kalau 2 pemain itu di posisi depan. Jadi posisi ya depan striker atau mungkin dia bisa bermain di winger. Jadi ya itu yang Pak Erik katakan. Nah, 2 pemain ini juga sudah mulai diproses. Ya, tidak ada oleh Romeni, tapi Pak Erik sudah mengatakan bahwa akan ada pemain diaspora baru yang mudah-mudahan secepatnya diproses ya, nanti bisa sehingga nanti bisa bergabung di timnas Indonesia sebelum kick off di round 4 itu dimulai. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.